Hai teman-teman, perkenalkan saya Heri, saya dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar bisnis, yang dimana kelompok 6 ini akan mempresentasikan aspek manajerial, rancangan, dan susunan organisasi. Di pengantar bisnis ini, kami dibimbing oleh dosen Ibu Diah Aryati. Di kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Heri, ada Edelweiss dan Anissa Magdalena. Kita akan mulai dari aspek manajerial. Aspek manajerial ini sangat dibutuhkan saat membangun sebuah usaha atau bisnis. Aspek manajerial memiliki faktor atau komponen yang diperlukan dalam rangka membangun usaha atau bisnis secara efektif dan efisien. Berikut 4 aspek manajerial. Perencanaan atau planning yang bertujuan menetapkan arah dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, menyusun rencana bisnis, merencanakan anggaran, dan menetapkan sasaran performa. Untuk yang kedua, pengorganisasian bertujuan untuk menyusun organisasi dan menetapkan tanggung jawab serta peran setiap anggota, yang contohnya menyusun struktur organisasi sebagai tugas serta penentuan departemen atau divisi. Pengarahan atau actuating. Pengarahan bertujuan untuk memotivasi dan memimpin tim untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Contohnya, memberikan instruksi yang jelas, melakukan coaching, dan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan efektif. Pengendalian atau kontrol bertujuan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Contohnya, melakukan evaluasi kerja, pengawasan anggaran, dan mengatur mekanisme pengendalian kualitas. Apa saja yang termasuk dalam perencanaan? Pertama, sumber dana. Sumber dana adalah sebuah modal awal untuk pembukaan usaha. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia, kita akan menentukan setiap sumber daya yang masuk sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, yang contohnya marketing, finance, dan lain-lain. Target pasar dibuat untuk menentukan target mana yang akan kita pilih. Contoh, apakah kita akan mengambil target menengah ke bawah atau menengah ke atas. Di situ dapat menentukan apa yang akan kita produksi di material dan mesin. Setelah itu, menentukan metode penjualan ke target pasar. Semua akan berjalan lancar jika target pasar sudah ditentukan. Hal-hal yang termasuk dalam pengarahan. Koordinasi. Koordinasi biasa akan diperankan oleh manajer, yang dimana jika ada ketidaksesuaian, maka koordinasi ini sangat diperlukan. Yang kedua, motivating. Motivating atau motivasi bertujuan agar karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan dapat bekerja dengan lebih optimal. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi dibangun agar mencapai tujuan dengan lebih baik. Selanjutnya, untuk yang keempat, komando. Komando akan diperankan oleh leader atau manajer untuk mengarahkan atau memberi instruksi mengenai hal-hal yang harus dilakukan atau yang harus dikerjakan agar mencapai tujuan tertentu. Rancangan organisasi.
Rancangan organisasi, proses merancang organisasi dalam bentuk penyiapan dan susunan sumber daya untuk menjalankan tujuan yang sudah ditetapkan. Rancangan organisasi ini merupakan hasil dari interaksi berbagai unsur, mulai dari tujuan organisasi, lingkungan eksternal, hingga budaya dan teknologi yang ada. Memilih struktur yang tepat sangat penting agar organisasi dapat berfungsi secara optimal dan mencapai tujuannya. 4 pilar organisasi. 4 langkah dasar yang harus dilakukan dalam pengorganisasian. Pilar pertama, division of work. Penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antara bagian dalam organisasi sehingga timbul spesialisasi kerja. Pilar kedua, departmentalization. Menggabungkan atau mengelompokkan pekerjaan yang sejenis dan saling berkaitan. Pilar ketiga, hierarki. Proses penentuan hubungan antara bagian dalam organisasi. Pilar keempat, coordination atau koordinasi. Penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antara bagian dalam organisasi atau koordinasi. Susunan organisasi. Susunan organisasi bagian fundamental dalam perusahaan. Jadi, susunan organisasi adalah sekelompok aturan, peran, hubungan, dan tanggung jawab yang menguraikan bagaimana aktivitas perusahaan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis struktur organisasi perusahaan. Berikut ada 2 struktur organisasi. Mekanistik struktur adalah struktur birokrasi, yang dimana setiap keputusan yang diambil memerlukan izin dari pimpinan tertentu. Dan untuk yang kedua, organik struktur adalah struktur yang fleksibel. Struktur organik mengedepankan pada pemberdayaan karyawan, di mana karyawan diberikan kebebasan untuk mencoba hal-hal baru dan berkembang sebagai profesional. Sebagai kesimpulan, kita telah membahas 3 aspek utama yang sangat penting dalam menciptakan organisasi yang efektif, yaitu aspek manajerial, rancangan organisasi, dan susunan organisasi. Ketiga aspek ini saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan tujuan dan visi organisasi. Aspek manajerial mengarahkan bagaimana pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan kepemimpinan diterapkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pencapaian tujuan. Rancangan organisasi adalah proses yang membantu menentukan struktur dan alur kerja yang paling efisien dan efektif, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tantangan yang dihadapi. Susunan organisasi sendiri menjelaskan bagaimana bagian tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan jelas, serta bagaimana hubungan antara bagian atau departemen saling berkaitan untuk mendukung operasional. Dengan memahami dan menerapkan ketiga aspek ini, setiap tempat organisasi dapat berfungsi dengan optimal, mengurangi ketidakefisienan dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Akhir kata, desain organisasi yang baik bukan hanya bergantung pada struktur formal, tetapi pada kemampuan manajer dalam mengelola sumber daya manusia, merancang alur kerja yang tepat,
dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung kerjasama dan inovasi. Dengan fondasi yang kuat pada aspek-aspek ini, kita dapat menciptakan organisasi yang lebih adaptif, responsif, dan siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Hai teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kita bahas di presentasi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi untuk mengembangkan organisasi yang lebih baik.